teman-teman. Oke, tadi saya mau pakai yang itu sebenarnya, ketinggian bagi saya. Nggak apa-apa ya, saya agak dangak-dangak gini jadinya. Oke teman-teman, terima kasih buat Kaldo yang mempercayakan saya untuk berbagi hari ini. Sekali lagi saya tidak sedang menggurui teman-teman, kita sama-sama belajar dari apa yang Tuhan inginkan untuk kita mengerti bersama-sama, supaya kehidupan kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tema kita di bulan ini tuh tentang, berharga, dan saya juga tidak jauh-jauh tetap temanya, eee, sharing saya hari ini judulnya itu kamu berharga. Sama-sama bilang kiri kanannya, "Kamu berharga." Ya, dengan yakin, "Kamu berharga." Oke, sekarang bilang ke dirinya sendiri, "Saya berharga, saya bukan sampah." Ya kan tadi jelas banget, saya bukan sampah gitu kan. Kita berharga di hadapan Tuhan. Oke, kita baca dulu ayatnya, Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat yang keempat, sama-sama kita baca ayat ini, 2 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali firman Tuhan yang kita baca pada saat ini dikatakan kita itu berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan itu sangat-sangat mengasihi setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kenapa Tuhan melalui Nabi Yesaya menuliskan ayat ini kepada bangsa Israel? Jadi ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel pada saat itu, ya. Kemudian ayat ini diberikan kepada bangsa Israel, diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Jadi ternyata ayat ini ditulis karena umat Tuhan, bangsa Israel saat itu, mereka mengalami sebuah penderitaan. Ada penderitaan yang mereka sedang alami dalam kehidupan mereka. Mereka ada dalam sebuah pembuangan, ya. Mereka dalam pembuangan, di situ mereka menderita, mereka didera, mereka melakukan kerja paksa di tempat itu. Nah, dalam pembuangan itu, dalam kondisi yang seperti itu, mereka mulai merasa ditinggalkan. Mereka merasa bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Mereka merasa mereka mengalami kehilangan harapan. Tidak ada harapan lagi dengan keadaan, dengan sebuah situasi yang mereka alami saat itu. Mereka mulai merasa Tuhan meninggalkan mereka, mereka kehilangan harapan, dan mereka merasa tidak berarti. Ya udahlah, hidup yang gini-gini aja. Sehingga pada saat itu mereka merasa bahwa mereka tidak berharga. Jadi dampak mereka merasa ditinggalkan, dampak dari mereka kehilangan harapan, mereka merasa mereka tidak berharga lagi. Tidak ada nilai hidup mereka. Nah, akan tetapi firman Tuhan datang kepada bangsa Israel pada saat itu, melalui Nabi Yesaya dikatakan, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi mereka dan mereka berharga di mata Tuhan. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kemarin kita udah dengar juga dari Cemarsi tentang apa namanya, pembahasan yang diberikan bagi kita, dan saya percaya itu memberkati setiap kehidupan saya dan saudara, memberkati setiap kita. Nah, seringkali dunia memandang dan menilai kita berharga dari penampilan kita. Ya. Seringkali dunia memandang dan menilai kita ini berharga, setiap kalian berharga, itu dari penampilan, gaya hidup. Kalau penampilannya keren, gaya hidupnya keren, nilainya keren, berharga dia. Itu pandangan dunia, itu penilaian dunia. Kalau iPhone-nya kalau iPhone-nya apa namanya, ah, bukan seri yang terbaru nggak keren katanya. Saya ini Android teman-teman, saya pecinta Android ya. Saya kalau disuruh pakai iPhone bingung saya pecinta Android. Nah, itu pandangan dunia, ya. Bahwa kalau kalau kita nggak bajunya miring sebelah, ada kan gaya ya kan, yang ketawa itu mesti mungkin pernah pakai itu ya.
bajunya miring sebelah, itu nggak keren katanya. Ah, nggak berharga itu, tapi harus miring sebelah gitu. Itu pandangan-pandangan dunia teman-teman. Sampai sehingga ada banyak orang berusaha, dengan berbagai cara, memakai cara-cara yang kurang tepat, supaya mereka terlihat berharga di mata dunia. Karena pengen bergaulnya dengan orang-orang yang, wah circle-nya itu yang bajunya branded lah, makan makanannya makanan yang enak lah, akhirnya kelilit pinjol lah. Benar ini ada, kenyataan saya melihat sendiri. Saya punya, apa namanya, seorang kenalan, bukan di gereja sini, benar bukan di gereja sini. Jadi gaya hidupnya itu adalah gaya hidup yang saya lihat lingkungan pertemanannya memang, wah pantesan, pantesan kelilit pinjol. Karena lingkungan circle-nya itu kayak gitu. Circle-nya itu seperti itu. Jadi supaya dia merasa dia diterima di circle itu, jadi dia harus hidup bergaya, memakai semua hal-hal yang branded, makan makanan yang enak, kalau dikasih pecel sakit gigi dia. Contohnya gitu, maaf ya. Contohnya kayak gitu. Jadi makanan itu yang paling minim itu pizza lah ya, spaghetti lah gitu, paling minim gitu. Makan makanan yang mahal, akhirnya kelilit pinjol beneran. Saya kaget, utangnya pinjol itu sampai ratusan. Saya bilang, "Kamu ngapain? Hei, ngapain juga harus seperti itu?" Ini kenyataan teman-teman, banyak hal ini terjadi sekarang. Nah, kemudian seringkali dunia juga memandang dan menilai kita berharga dari seberapa banyak prestasi kita, apresiasi kita yang kita dapat dari orang lain, ya. Kalau kita mendapat apresiasi, kita mendapat prestasi yang banyak dari orang lain, mungkin dari kantor kita, dari tempat kita bekerja, tempat kita sekolah, maka kita tergolong orang yang keren dan orang yang berharga. Kalau tidak punya prestasi, "Ah, kamu minggir dulu deh, minggir dulu." Itu pandangan-pandangan dunia. Kemudian juga gini, sering kali kita memandang, ini ya, sering kali kita memandang dan menilai hidup kita berharga ketika, ini anak-anak sekolah nih, saya berapa kali temukan hal ini, anak-anak sekolah. Sering kali kita memandang dan menilai kita berharga, hidup kita berharga, ketika kita dapat sekolah atau tempat kuliah yang favorit, yang ternama, yang namanya, wah, contohnya di sini apa sih? Nggak usah lah sebut merek ya, nggak usah sebut merek, nggak usah. Ya, kalau tempat kuliahnya itu keren, namanya favorit, ternama, itu berharga kamu itu, wah keren kamu. Baru dibilang keren, baru dibilang berharga. Kalau sekolahnya mungkin cuman, ya namanya enggak, itu sekolah apa sih? Nah, gitu kan. Itu kuliah di mana sih itu? Kok baru denger saya namanya? Kurang berharga, kurang keren. Jangan berkecil hati teman-teman. Kamu tetap berharga di mata Tuhan. Dunia bisa memandang kamu tidak berharga, tapi Tuhan memandang kamu berharga. Saya selalu katakan kepada anak-anak yang ngobrol dengan saya ya, kalau ketika mereka akan masuk sekolah, mungkin dari SD, dari SMP ke SMA atau dari SMA ke kuliah, saya katakan begini, saya selalu katakan di mana Tuhan taruh kamu untuk sekolah, untuk kuliah, di situ ada rencana Tuhan bagi hidupmu. Saya selalu tanamkan sama mereka seperti itu. Karena saya ngalami juga, saya ngalami. Dulu saya sekolah SMA, ya SMA itu bukan sekolah yang keren bagi saya. Jadi kalau saya masuk situ, apa sih SMA? Saya dulu pengennya sekolahnya apa? Dulu itu namanya, kalau sekarang mungkin namanya, SMK ya. Dulu SMEA namanya. Iya kan dulu, SMEA ya. Dulu namanya itu angkatan kita ya, angkatan 80, 70. Itu SMEA namanya, ya. Nah, saya itu pengen sekolah SMK lah saya bilang, SMK atau SMEA. Kemudian sekolah pelayaran, oh itu keren banget namanya sekolah pelayaran itu, ini banyak tuh, ya kan. Banyak banget tuh, selesai dari sekolah itu langsung duitnya banyak pokoknya. Terus yang ketiga, yaitu STM. Saya kejar waktu itu otomotif, karena saya suka otomotif. Nah 3 sekolah ini yang saya kejar. SMA itu sekolah yang paling saya tidak suka. Saya nggak mau sekolah SMA. Tapi semua 3 sekolah yang saya kejar itu nggak gol. Bukan karena saya tidak diterima. Waktu mau pendaftaran tangan saya patah. Saya ngalami sakit dan lain sebagainya. Akhirnya saya tidak bisa mendaftar dan sebagainya.
Akhirnya saya masuk di mana? SMA. Sekolah yang saya tidak suka, yang paling saya tidak mau masukin. Tapi saya harus masuk ke situ. Di situ saya ngerti, ya Tuhan, masa depan saya bukan ditentukan dari sekolah yang saya akan masukkan. Tapi masa depan saya dalam tangan Tuhan. Saya ngerti di situ, saya belajar. Oh iya, ternyata seperti itu ya. Jadi teman-teman, adik-adikku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, enggak usah terlalu memaksa Kak, ya, memaksa orang tuamu mungkin supaya kamu bisa masuk di sekolah atau tempat kuliah yang cukup ternama, cukup terkenal. Belajarlah hidup berimbang dengan atau setara dengan apa yang ada. Amin. Belajar untuk hidup setara seimbang dengan apa yang ada. Puji Tuhan kalau kamu bisa masuk di sekolah yang ternama, tempat kuliah yang ternama, puji Tuhan. Berkat Tuhan juga bagi kehidupanmu. Tetapi ingat, nilai hidupmu tidak ditentukan di tempat kamu sekolah atau berkuliah. Ini yang masih sekolah, yang masih kuliah ya. Yang sudah sekolah atau akan kuliah juga. Nilai hidupmu tidak ditentukan di tempat kamu sekolah atau kuliahmu. Nanti sekolah yang terkenal atau tempat kuliah yang terkenal baru nilaimu berharga. Keren, enggak seperti itu. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita pahami bahwa adalah Tuhan memandang dan menilai kita berharga bukan dari penampilanmu. Ya, Tuhan memandang dan menilai kita berharga bukan dari penampilan kita, bukan dari status kita, bukan dari strata sosial kita. Engkau miskin, engkau kaya, bukan dari jabatanmu dalam pekerjaanmu, bukan. Tidak, Tuhan tidak menilai itu. Bukan juga dari seberapa banyak prestasimu ya yang kamu dapat di tempat sekolahmu, di kuliahmu, di pekerjaanmu, bukan dari semuanya itu. Tuhan tidak memandang sekali lagi atau menilai kita berharga bukan dari semuanya. Tapi Tuhan memandang dan menilai kita berharga berdasarkan kasih-Nya kepada kita. Sekali lagi, Tuhan memandang dan menilai kita berharga berdasarkan kasih-Nya kepada kita. Itu cara pandang Tuhan. Berbeda dengan cara pandang dunia. Berbeda dengan cara pandang orang lain. Bahkan mungkin berbeda dengan cara pandang kita sendiri, menilai diri kita sendiri. Dan ini yang harus kita mengerti bahwa Tuhan memandang kita berharga dan menilai berharga kita berdasarkan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Bukan dengan yang lain, bukan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, titik, itu aja. Gak ada yang lain. Artinya gini, ketika Tuhan memandang dan menilai kita berharga berdasarkan kasih-Nya, artinya begini, yang pertama, Tuhan itu memandang kita bukan hanya berdasarkan penampilan. Tuhan memandang kita bukan berdasarkan penampilanmu. 1 Yohanes, maaf Mulmet, saya tidak sempat lupa, saya lupa kasih ayat-ayatnya. 1 Samuel 16 ayat 7, 1 Samuel 16 ayat 7, kalau bisa ditampilkan, 1 Samuel 16 ayat 7, dikatakan begini, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Jadi dikatakan bahwa Tuhan memandang dan menilai kita berharga berdasarkan kasih-Nya, itu artinya Tuhan memandang kita bukan hanya berdasarkan penampilanmu, tapi Tuhan melihat hatimu. Sama-sama bilang, Tuhan lihat hatimu. Tuhan melihat setiap hati kita. Ya. Tuhan melihat isi hati kita, Tuhan melihat motivasi kita. Apa benar atau salah? Motivasi yang ada dalam diri kita, dalam hati kita. Segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan kehendak Tuhan atau tidak. Dan Tuhan memandang kita bernilai, kita berharga lewat kasih-Nya. Tuhan mau lihat isi hati kita. Kamu ibadah motivasimu benar apa tidak? Atau hanya sekedar datang aja. Yang penting saya dilihat ke Aldo di YC. Kita pelayanan, apa sekedar hanya memenuhi jadwal pelayanan, atau benar-benar motivasi kita karena kita mengasihi Tuhan. Sama seperti Tuhan mengasihi kita. Bukan dari penampilan kita. Mau kamu pakai baju bagus kek, pakai baju baru kek. Mau anting-antingmu sampai 10 di sini. Bukan itu yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat hatimu.
Amin. Yang berikutnya, Tuhan memandang dan menilai kita berharga berdasarkan kasih-Nya kepada kita, artinya kasih Tuhan tidak bergantung pada kesempurnaan kita. Waktu Tuhan memandang dan menilai kita berdasarkan memandang dan menilai kita berharga berdasarkan kasih-Nya, itu artinya kasih Tuhan tidak bergantung kepada kesempurnaan kita. Walaupun mungkin kita melakukan sesuatu belum sempurna dan memang kita belum sempurna, tapi Tuhan tetap mengasihi saya dan saudara. Tuhan tidak pernah berkata begini, aku mengasihi kamu kalau kamu sempurna. Enggak, Tuhan enggak pernah ngomong seperti itu. Akan tetapi firman Tuhan berkata, ketika manusia masih berdosa, Tuhan tetap mengasihi manusia itu. Roma 5 ayat 8. Dalam kitab Roma 5 ayat yang ke-8, dikatakan begini. Roma 5 ayat 8, ada? Oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh apa? Ketika kita masih berdosa. Bahkan saat kita masih berdosa, Tuhan tetap mengasihimu. Di sini ada nggak yang tidak berdosa? Ada? Angkat tangan dong. Kalau anak sekolah minggu saya pernah suruh kayak gitu, dia angkat tangan. Wah, saya bilang malaikat ini. Malaikat aja pernah jatuh kok. Bahkan kita saat kita masih berdosa, Tuhan tetap mengasihi saya dan saudara. Ini harus kita mengerti, teman-teman. Yang berikutnya, Tuhan memandang dan menilai kita berharga berdasarkan kasih-Nya kepada kita. Itu artinya Tuhan memandang potensi yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi maksudnya gini, Tuhan itu tidak hanya memandang keadaanmu saat ini. Tuhan tidak hanya memandang keadaanmu saat ini, apa yang kau alami saat ini, ya. Tidak. Manusia, entah itu diri kita sendiri juga, seringkali memandang orang lain, manusia entah itu diri kita sendiri maupun pandangan orang lain terhadap kita, seringkali hanya melihat kelemahan kita. Mungkin saat ini kau mengalami kelemahan. Melihat kelemahan kita, kegagalan kita, masa lalu kita. Makanya dikatakan tadi bahwa Tuhan itu tidak hanya memandang keadaanmu saat ini. Kalau saat ini keadaanmu dalam kelemahan, engkau jatuh dalam dosa mungkin, engkau mengalami kegagalan mungkin, ada masa lalu yang belum beres mungkin dalam kehidupanmu. Tuhan tidak memandang semua itu. Yang Tuhan memandang ada potensi ilahi yang Tuhan mau taruh yang Tuhan sudah taruh dalam dirimu. Tuhan melihat apa yang bisa dipulihkan dalam kehidupanmu. Karena Dia mengasihi kita. Tuhan melihat apa yang Tuhan bisa pulihkan dalam kehidupanmu, apa yang bisa dibentuk dalam kehidupanmu, dan Tuhan selalu melihat tujuan ilahi yang ada dalam dirimu yang Tuhan sudah taruh. Jadi sekali lagi saya mau katakan, ketika Tuhan memandang dan menilai kita berharga berdasarkan kasih-Nya, itu artinya Tuhan memandang setiap potensi yang Tuhan sudah taruh dalam setiap kehidupan kita. Tuhan gak mau melihat masa lalumu. Tuhan tidak mau melihat kegagalanmu. Tuhan tidak mau melihat kelemahan-kelemahanmu. Yang Tuhan lihat adalah apa yang Tuhan bisa pulihkan dalam kehidupanmu. Apa yang Tuhan bisa bentuk dalam kehidupanmu. Itu yang Tuhan mau lihat. Kalau orang lain hanya bisa melihat kelemahanmu saja, orang lain hanya bisa melihat kekuranganmu saja, oke, terserah. Tapi ingat baik-baik, Tuhan memandang sesuatu yang berharga. Ada potensi yang besar dalam hidupmu. Tuhan selalu melihat potensi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan selalu melihat tujuan ilahi yang Tuhan sudah taruh dalam setiap kehidupan kita. Jadi waktu kita dilahirkan, kita ada dalam dunia ini, gitu kan, keluar dari perut mama. Tuhan itu sudah menaruh tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan lihat. Itu yang Tuhan perhatikan. Bukan masalah kejatuhanmu dan sebagainya, bukan. Bukan berarti Tuhan artinya gini, Tuhan gak mau menjudge kita dengan hal-hal itu terus. Tapi Tuhan mau pulihkan kita. Kalaupun engkau jatuh, engkau punya masa lalu yang gak benar, engkau gagal,
Hari ini Tuhan berkata, Tuhan mau pulihkan setiap kehidupan kita. Karena kenapa? Karena kita berharga. Kamu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihimu. Dan kasih Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Satu contoh dalam firman Tuhan, banyak contoh. Saya kasih satu contoh aja. Musa itu dia melihat dan merasa, dia menilai dirinya bahwa dia itu tidak pandai bicara, teman-teman. Benar, itu dicatat dalam kitab. Dia berkata, Tuhan, aku ini nggak pandai bicara, Tuhan. Aku ini gagap, Tuhan, mau ngomong itu susah. Sama, saya dulu itu mau ngomong di depan umum ini, aduh Tuhan Yesus. Makanya saya dari dulu penolak, nolak. Saya nggak mau jadi pendeta, jadi pendeta juga. Jadi di sini kalau ada yang nolak-nolak jadi pendeta, hati-hati loh ya. Kalau biasa entah kayak Andy atau siapapun, "Weh, sekolah Alkitab," ya kehendak Tuhan yang terjadi, gitu aja. Biasa nolak-nolak, enggak, dalam nama Yesus, kamu bilang dalam nama Yesus malah ketarik kamu itu. Ya, teman-teman, Musa itu dia merasa dia nggak pandai bicara. Dia menilai dirinya, dia merasa, Tuhan aku ini nggak pandai bicara Tuhan." Tapi Tuhan nggak lihat itu, teman-teman. Tuhan melihat Musa adalah seorang pemimpin yang besar. Musa menilai dirinya, dia nggak berharga, dia nggak bisa melakukan sesuatu. Tapi Tuhan melihat bahwa Musa ini adalah seorang pemimpin. Orang lain hanya bisa melihat engkau saat ini. Betul, saat ini aja. Karena kita terbatas sebagai manusia. Tapi Tuhan melihat engkau jauh ke depan, jauh di sana, engkau adalah seorang pemimpin. Bukan hanya sekarang ini aja. Tapi Tuhan bisa melihat jauh ke depan di sana. Engkau adalah seorang pemimpin, pemimpin di dalam komunitasmu mungkin. Saya nggak ngerti pemimpin apapun itu. Bahkan mungkin akan di sini ada jadi pemimpin-pemimpin di negara ini, saya nggak ngerti. Tuhan melihat semuanya teman-teman. Jadi jangan berkecil hati ya. Dengar baik-baik, firman Tuhan berkata, Tuhan melihat apa yang bisa dipulihkan dalam kehidupan. Tuhan melihat apa yang bisa dibentuk dalam kehidupan. Tuhan melihat ada tujuan ilahi dalam dirimu. Di mata Tuhan, ya, kamu berharga dan bernilai. Dan Tuhan mengasihi setiap kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan memandang dan menilai kita berharga, berdasarkan kasihnya kepada kita, itu berarti Tuhan memandang potensi. Sekali lagi, Tuhan memandang potensi yang Tuhan sudah taruh, yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau mungkin saat ini, ya, kalau mungkin saat ini kamu pernah gagal, kamu pernah jatuh dalam dosa, bahkan tadi kamu jatuh dalam dosa, kamu mengalami penolakan mungkin. Kalau kamu pernah mengalami penolakan dalam lingkungan pertemananmu mungkin, kamu mengalami penolakan dalam lingkungan pekerjaanmu mungkin, kamu mengalami penolakan di sekolahmu, di kuliahmu, bahkan engkau mungkin mengalami penolakan dalam keluargamu mungkin, sehingga engkau merasa tidak berguna. Firman Tuhan bilang begini, Tuhan tetap mau berkata padamu saat ini, engkau berharga di mata Tuhan. Kamu berharga di mata Tuhan. Ayat yang kita sudah baca tadi, ayat pokok kita, engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau. Itu kata Tuhan. Kata Tuhan ini bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi buat dirimu juga. Buat setiap kehidupan kita yang hadir saat ini. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, kita jatuh dalam dosa, kita mengalami penolakan, bahkan kita merasa kita tidak berharga, itu tidak melunturkan nilai dan cara pandang Allah terhadap dirimu. Sekali lagi ketika kita jatuh dalam dosa, kita mengalami kegagalan, ya, kita mengalami penolakan dan kita merasa bahwa kita tidak berharga, itu tidak melunturkan nilai dan cara pandang Allah terhadap dirimu. Artinya Tuhan tetap memandang engkau berharga di mata Tuhan. Saya kasih ilustrasi sedikit. Ini ilustrasi sebenarnya kalian udah tahu lah ilustrasi ini. Cuma saya pengen kasih aja lagi supaya kita ingat lagi bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Saya nggak siapin duit yang gede banget ya. Teman-teman ini anggaplah 100.000 ya. Anggap ya, 100.000, 10.000. Saya lupa minta sama Joshua tadi. Lupa pinjam sama Joshua. Saya nggak siapin duit 100.000. Taruh ini 100.000 ya.
Sepakat ya 100.000 ya? Bisa? Kalau nggak sepakat saya nggak bisa nih, nggak bisa bikin sulap nih, sorry. Bisa ya, sepakat ya 100.000 ya? Oke 100.000. Bersih nggak? Mulus? Mulus kan? Ini udah saya kasih aja ya. Diucel-ucel, diucel-ucel, prok prok prok, diucel-ucel. Saya injak, ya, saya injak, kusut. Kira-kira nilainya masih berapa? Berapa? Siapa yang bilang 10.000 tadi? Berapa? 200, siapa ngomong 200? Hah, berapa? Serah? 100. Saya banting. Jangan jauh-jauh. Saya banting lagi, saya injak-injak lagi. Berapa nilainya? 100. Ini ilustrasi yang simpel sebenarnya, berkali-kali mungkin kita udah lihat. Mau dia kusut, mau dia apa, nilainya tetap 100, ya. Berapa? Ya, pintar, 100. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Saya waktu pertama kali saya lihat ilustrasi ini, saya tuh nangis. Saya nangis, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya dulu mengalami penolakan yang cukup berat. Sampai saya pernah saksian mungkin, saya sampai pernah bilang begini, "Kalau saya besar, saya bunuh papa saya." Karena saya merasa saya mengalami penolakan, saya merasa tidak berharga, saya pernah lari dari rumah, saya anak pendeta loh, saya anak pendeta. Saya dididik dari kecil, itu keras banget. Saya anak pendeta sampai saya pernah berpikiran seperti itu. Saya besar, saya bunuh papa saya. Tapi satu ketika Tuhan ngajarin saya, Tuhan bentuk saya, dan saya juga dapat ilustrasi ini ketika seorang hamba Tuhan berkhotbah. Saya itu hancur hati, saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Ya Tuhan, masa depan saya bukan ditentukan orang lain, tapi masa depan saya ditentukan oleh Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya indah di hadapan Tuhan. Di situ merubah cara pandang saya, merubah hati saya tadi yang saya benci sama papa saya, khususnya sama orang tua saya, itu Tuhan ubahkan. Saya dapat waktu itu pelajaran hati hati Bapa, pelajaran hati Bapa. Wah, saya hancur hati di situ. Saya nangis, saya jerit-jerit, saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya mengalami pemulihan. Teman-teman, demikianlah Tuhan memandang setiap kehidupan kita. Mau kamu sehancur-hancur apapun, aduh saya kalau buka masa lalu saya, aduh jelek banget teman-teman. Gak usah lah ya, nanti privat aja kita ya, ngobrol. Sharing-sharing aja. Kalau di sini saya malu mau ceritain. Bukan karena saya malu apa, bukan. Tapi jelek banget, hancur banget dulu saya. Kecil-kecil gini hancur banget dulu saya. Beneran. Wah, tapi saya ada sampai saat ini, saya bisa melayani Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Karena saya tahu Tuhan melihat saya berharga di mata Tuhan. Nah, sekali lagi demikianlah Tuhan memandang dan menilai engkau berharga di mata Tuhan. Akan tapi yang kita perlu ingat juga gini, yang perlu kita ingat dan perlu kita pahami juga gini, Tuhan sangat-sangat mengasihi kita, itu bukan berarti Tuhan membenarkan dosa kita, bukan. Ya, bukan berarti Tuhan membenarkan dosa yang kita perbuat saat kita jatuh dalam Tuhan. Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita dan memandang kita berharga, tapi Tuhan juga mau untuk kita berubah. Setelah kita mengerti bahwa aku berharga, Tuhan mengasihi kita juga dari kita harus berubah. Kita harus ada tindakan. Ya Tuhan, aku mau berubah. Bukan hanya di mulut saja, tapi dengan sebuah tindakan, Tuhan tolong saya Tuhan, berikan kekuatan bagi saya untuk saya bisa berubah. Saya mau melakukan firman-Mu. Kita harus berubah juga. Dan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan menerima kita, tapi kita sendiri kita harus melangkah untuk bisa berubah. Ya, Tuhan mau menerima kita apa adanya. Tuhan mau memulihkan dan membentuk kita dan membawa kita kepada kehidupan yang lebih benar lagi. Saya kasih contoh gini, sama dengan anak saya punya anak, sekalipun anak saya itu berkali-kali bikin kesalahan, ngeselin saya, tapi saya tetap akan terima dia. Karena itu anak saya.
Mau dia buat apapun kesalahan, dia jatuhin piring, dia pecahin piring, bahkan dia pernah jatuhin tap saya ini sampai pecah, retak ini teman-teman, ya. Dengan entengnya dia bawa-bawa gini tapnya, petak jatuh, jatuh di sudut, retak ini tapnya. Saya marah, tapi apakah saya langsung tolak dia dan saya usir dia? Enggak, saya tetap terima dia, karena dia anak saya mengasihi dia, dia berharga di mata saya. Sama juga dengan Tuhan, seringkali kita jatuh dalam dosa, kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Bukan Tuhan membenarkan dosa kita, bukan. Tapi pribadi kita. Karena Tuhan melihat ada potensi yang besar dalam kehidupanmu. Ada tujuan ilahi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupanmu. Menjadi pertanyaannya begini. Yang menjadi pertanyaannya adalah, pertanyaan sederhananya adalah, apa yang menyebabkan sehingga engkau merasa tidak berharga? Selik boleh maju Lik ya. Apa yang menyebabkan sehingga engkau merasa tidak berharga? Itu pertanyaannya. Kira-kira apa teman-teman? Padahal Tuhan udah ngomong sama kita, kamu berharga di mataku. Engkau mulia di hadapanku. Bahkan firman Tuhan katakan waktu kita masih berdosa pun Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Aku mencintai engkau. Engkau berharga. Tapi kita masih tetap merasa kita tidak berharga. Kita tidak bernilai. Bahkan ada anak-anak Tuhan yang mulai ambil langkah yang salah, dia mulai bunuh diri. Karena dia merasa tidak berharga. Orang lain menolak dia, teman-temannya menolak dia. Itu kejadian. Istri saya sampai sharing sama salah satu anak muda, ya, sampai jam 2 pagi. Dia mau bunuh diri. Karena dia merasa tidak berharga. Orang tuanya ngesilin dia, ngejauhin dia, teman-temannya juga. Apa yang menyebabkan sehingga kita seringkali merasa tidak berharga? Walaupun Tuhan udah ngomong-ngomong sama kita, berkali-kali Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Kamu berharga di hadapanku. Yang menyebabkan adalah fokus kita. Coba bilang sama-sama, fokus kita. Saya kasih contoh, ilustrasi terakhir ya. Mudah-mudahan berhasil. Pakai ya. Udah masuk? Connected gitu ada. Oke. Pasang yang kuat, masukin dalam. Udah, oh ya. Bunyi nggak? Bunyi? Coba pakai ini. Pakai. Eh, udah. Kamu ngadap sana aja. Bentar. Buka dulu dong. Buka, buka. Nanti apa yang saya bilang ke kamu ucapin lagi ya. Boleh minta mic-nya lagi enggak? Sorry PSI, satu aja. Cek, cek, cek. Cek, cek, tes, satu, satu, satu. Cek. Yang punyanya Tina. Cek, cek, cek. Oke. Masih bunyi? Masih. Sip, oke. Pakai. Ngadap sana. Nah teman-teman kita perhatikan ya. Yang membuat kita seringkali tetap merasa kita tidak berharga, itu karena fokus kita. Fokus kita. Selik, lik, selik, aku mengasihimu. Lik, selik, kamu ganteng. Banyak loh cewek antri, lik. Selik, lik. Teman-teman lihat, dia fokus dengerin ini. Tuhan ngomong bolak-balik, saya bukan Tuhan ya. Saya ngomong bolak-balik, dia nggak dengar. Selik, lik, aku mengasihimu loh, lik.
Asik dia. Itu lagu Venga Boys loh. Ada lagu tahu bukan, bukan, bukan. Lagu rohani kok. Dia lihat saya, dengar? Dengar ngomong saya? Saya ngomong apa dengar? Nggak dengar dia. Karena dia fokus dengerin yang di telinganya ini loh. Padahal Tuhan udah ngomong, "Lik, aku mengasihimu. Selik, aku sayang sama kamu." Tuh ada kelilingin, "Selik, Selik, Selik, Selik." Bodo amat dia, bodo amat. Dia fokus dengar dengan apa yang sementara dia dengar saat ini. Seringkali demikian juga teman-teman. Tuhan udah ngomong sama kita, aku mengasihi kamu loh. Aku sayang sama kamu." Tapi kenapa? Kita merasa tetap tidak berharga. Karena kita fokus dengan apa kata dunia, apa kata teman-teman kita. Kita fokus dengan semuanya itu. Kita tidak fokus dengan apa kata Tuhan. Tuhan mau berkata kepada kita saat ini, engkau berharga di mataku. Aku mengasihi engkau. Sederhana. Itu yang Tuhan mau katakan buat kita. Udah Lik? Lik sudah Lik? Keenakan dia. Sudah Lik, cukup. Cukup. Baru dia dengar. Kamu dengar lah saya ngomong apa tadi? Nggak dengar kan? Percuma kan dia bawa mic? Percuma kan? Karena dia nggak dengar apa yang saya omongin. Saya minta dia mengulangi apa yang saya katakan, dia nggak dengar. Thank you, taruh di sini. Demikian teman-teman. Seringkali kita seperti itu sebagai anak-anak Tuhan. Kita fokus dengan dunia kita sendiri, dengan apa kata orang, apa kata dunia. Kita berusaha menyenangkan hati orang, kita berusaha menyenangkan circle kita berusaha menyenangkan dunia. Supaya kita terlihat berharga di mata mereka. Padahal Tuhan bilang, aku melihat engkau berharga. Sekalipun orang lain tidak melihat engkau berharga. Itu yang Tuhan mau katakan buat kita. Jadi hari ini teman-teman sederhana. Firman Tuhan saya dapat bagikan buat kita. Mari sama-sama kita mengerti apa yang Tuhan inginkan. Mari kita fokus sama Tuhan. Kalau kita fokus sama Tuhan, ya kita fokus sama Tuhan kepada apa yang Tuhan katakan buat kita. Orang lain mau ngomong apa tentang kita, kita nggak peduli. Ya. Kalau kita fokus dengan Tuhan, bahwa dikatakan kita nggak perlu haus validasi terhadap manusia, enggak. Kita nggak akan haus validasi dengan manusia, dengan orang lain, enggak. Sekali saya katakan identitas orang percaya tidak boleh dibangun atas pujian manusia. Identitas orang percaya tidak boleh dibangun di atas pujian manusia. Identitas kita orang percaya harus dibangun atas kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Itu yang harus kita mengerti. Sehingga kita tidak akan haus validasi. Enggak. Orang mau ngomong apa dengan kita, bodoh amat. Karena kita tahu kita berharga di mata Tuhan. Amin.